Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Pada kesempatan ini atau sesi kali ini saya akan sharing tentang materi tentang session masih di bahasan atau mata kuliah bahasa pemrograman PHP. Baik, kita langsung saja ke pengertian. Di session ini adalah sebuah variabel yang disimpan secara permanen di server menggunakan variabel global. Nah, ada yang disimpan di server, ada yang disimpan di lokal atau di browser atau di PC si klien. Kalau disimpan di server itu namanya session, kalau disimpan di komputer lokal atau di browser itu namanya cookie. Next mungkin kita akan bahas tentang cookie ini. Tapi saat ini kita akan belajar tentang session. Jadi session ini variabelnya disimpan di server menggunakan variabel global. Apa itu variabel global? Variabel global adalah sebuah variabel di mana kita bisa menyimpannya menulis dalam satu halaman, tetapi kita bisa memanggil di halaman lain tanpa harus menuliskan ulang variabel tersebut. Itu disebut dengan variabel global. Jadi session ini adalah salah satu bentuk variabel global. Istilah session ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan sesi. Mungkin kalau kita diskusi gitu ya, atau workshop atau apa, ada istilah sesi tanya jawab, sesi apa dan seterusnya. Itu menandakan bahwa sesi tersebut khusus untuk tanya jawab, bertanya dan menjawab. Di luar sesi itu berarti tidak diperbolehkan. Sama. Jadi session di PHP ini memberikan ruang kepada sebuah variabel untuk bisa digunakan pada sesi tersebut. Jadi kalau sesinya sudah habis atau di close atau dihapus, maka variabel tersebut tidak bisa digunakan lagi. Nah, sesi ini biasanya digunakan untuk autentifikasi atau pengecekan user. Apakah boleh mengakses sebuah halaman atau tidak? Mungkin pernah mengakses sebuah halaman tetapi ada tulisan unauthorized atau maaf, Anda tidak diperbolehkan masuk ke halaman ini. Nih, itu salah satu fungsi dari session. Nah, contoh yang lain misalnya ini ya. Kita mengakses halaman Gmail untuk pertama kalinya nih. Biasanya kita akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Kemudian kita login, maka akan masuk ke list atau daftar email tersebut. Jadi sebelum login tidak bisa melihat list email atau membuka email, membalas email, dan seterusnya. Nah, ketika login sukses, aplikasi Google ini akan menyimpan informasi login ke dalam sebuah session, dan nantinya variabel inilah yang akan dicek. Saya akan berikan gambaran secara umum dalam bentuk gambar. Ini adalah sebuah form login. Kemudian kita melakukan login dengan memasukkan email dan password. Kalau login sukses, maka akan disimpan sebuah variabel global dari akun kita, misalnya alamat email kita, karena alamat email ini unik sehingga di server Google tidak mungkin ada session yang sama. Sudah tersimpan, maka dia misalnya yang login ini request list email, maka akan mengecek variabel session yang ada di server ada nggak dengan
username tersebut atau alamat email tersebut, oh ada, maka dia akan nampilkan. Kemudian misalnya saya akan membuka salah satu email, maka seorang tidak perlu login lagi. Tergantung apakah variabel sessionnya ada atau tidak, maka dicek dulu ke sini, ke tadi penyimpanan session. Oh ada, maka akan langsung tampilkan. Jika tidak ada, maka akan meredirect ke halaman login. Itu secara umum fungsi dari session. Jadi dia akan menyimpan sebuah variabel sementara di server, kemudian akan melakukan pengecekan terhadap session tersebut. Session ini di-create ketika login kalau di sini ya, dan akan di-destroy dengan dua kemungkinan. Pertama, dia melakukan logout, yang kedua dia menutup browsernya. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan session. Ada 3 konsep penerapan session yang akan kita bahas. Pertama, membuat session atau menciptakan session. Untuk membuat session, kita harus menuliskan fungsi session start. Artinya kita memanfaatkan fitur session ini untuk digunakan. Tanpa menuliskan ini, maka dia tidak akan jalan session ini. Sama mungkin ketika kita menjalankan sebuah fungsi PHP di browser, tetapi kita tidak menjalankan web server Apache, maka tidak akan dikenali. Yang berikutnya adalah cara penulisan session atau menulis sebuah variabel session. Caranya ini adalah sebuah variabel global session, $_session, nama variabelnya apa, misalnya nama, username atau ID dan seterusnya. Kemudian sama dengan mengassign sebuah nilai, apakah itu sebuah string pakai tanda kutip atau angka nomor tanpa tanda kutip. Setelah kita membuat sebuah session atau menciptakan session, yang berikutnya kita bisa melakukan pengecekan. Nah, yang sudah kita tahu, pengecekan salah satunya dengan menggunakan if. Kita bisa menggunakan if untuk pengecekan apakah di server ada session atau tidak dengan menggunakan iset dalam kurung $_session, nama variabel sessionnya, kemudian value. Jika ada maka tampilkan apa, jika tidak ada maka apa. Misalnya jika ada maka dia boleh mengakses halaman tersebut, jika tidak ada maka berikan pesan maaf Anda tidak boleh mengakses, atau bisa melakukan redirect ke halaman lain. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengakhiri sebuah session atau menghapus sebuah session. Ada 2 konsep yang bisa dilakukan. Pertama, karena session ini bentuknya array, kita bisa menghapus satu persatu dengan menggunakan fungsi unset. Kalau tadi isset artinya mengecek apakah ada tidak variabel tersebut isinya. Kalau unset berarti mengosongkan session tersebut. Atau bisa dengan cara kedua, yaitu menghapus session yang ada di server keseluruhan dengan menggunakan fungsi session destroy. Oke, kita lanjut ke praktek. Biar kebayang, langsung praktek saja. Apa yang harus disiapkan? Laptop atau komputer tentunya. Web server pastikan dijalankan. IDE atau editor, bisa menggunakan salah satu, bisa Sublime, Notepad atau dan sejenisnya. Browser, Chrome, Mozilla atau sejenisnya. Dan cemilan, kalau misalnya bosan-bosan bolehlah sambil makan cemilan. Oke, saya jalankan web server, ini sudah jalan. Kemudian
saya akan buka sebuah folder untuk exercise kita. Ini di sini ya, masih kosong. Kemudian saya akan perbesar saja. Saya akan jalankan browsernya juga di sini. Saya hapus aja yang lainnya. Nah, oke, kita cek localhost exercise. Oke, terlalu besar, saya perkecil dulu. Oke, cukup segini. Kita membuat studi kasus seperti ini. Kita akan membuat 4 buah halaman. Halaman pertama itu untuk menciptakan sebuah session. Jadi di halaman pertama ini session di create, kemudian ditampilkan. Halaman kedua kita akan mengecek session tersebut tanpa harus mendefinisikan ulang. Ingat, karena session itu sifatnya global. Kemudian halaman ketiga itu untuk menghapus session. Dan halaman keempat kita akan coba untuk mendefinisikan sebuah halaman umum, di mana kalau mengakses halaman 2 tetapi sessionnya tidak ada, maka dia akan meredirect ke halaman 4 atau lari ke halaman 4. Jadi misalnya seseorang langsung mengakses halaman 2 tanpa meng-create session dulu, maka dia akan lompat ke halaman 4. Sama konsepnya kalau seseorang mengakses misalnya facebook.com/profile.php. Karena seseorang belum login, maka dia akan nge-redirect ke login.php, akan muncul form loginnya. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, kita akan buat halaman pertama. Nama filenya halaman 1.php. Nah, ingat, untuk membuat sebuah session kita harus menjalankan fungsi session start ya, yaitu session underscore start. Kemudian yang berikutnya, ini wajib, setiap halaman wajib ada kalau kita menggunakan fungsi session. Membuat variable session. $_session sama dengan ini session ini dalam bentuk array ya, misalnya nama saya berikan Supono aja. Oke, kemudian kita coba tampilkan di sini. Tampilkan isi session. Kita bisa membuat lebih dari satu ya, misalnya $session apa, alamat, umur misalnya 30. Nah, kemudian kita ingin menampilkan salah satu aja, misalnya echo $session nama, atau kita buatkan sebuah string di depannya hai. Yang kita akan coba tes, refresh. Ini ada halaman 1, saya klik saja untuk melihatnya. Nih, hai Supono saja. Nah, sudah muncul, artinya kita jalankan session start, kemudian kita buat variabel session dengan 2 variabel, yaitu nama dan umur.
kita hanya menampilkan nama saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba, ini udah sukses berarti ya, tampil isinya. Selanjutnya kita akan coba di halaman kedua. Kita akan buat halaman kedua, halaman 2.php, di mana halaman kedua ini kita akan menampilkan session nama tanpa mendefinisikan terlebih dahulu. Seperti biasa, session start, kemudian echo misalnya hai titik session nama. Kita coba cek. Ini ada halaman 2, kita klik. Nah, hai Supono saja. Perhatikan. Session array session nama ini tidak definisikan di atasnya. Tapi dia muncul. Kenapa? Karena tadi ini sifatnya adalah variabel global. Kita bisa menuliskan di halaman pertama, tapi bisa dipanggil di halaman manapun selama session tersebut tidak dihapus atau belum diakhiri. Oke, yang berikutnya kita akan bikin halaman ketiga. Halaman ketiga ini halaman 3.php untuk menghapus sebuah session. Oke, sama ya, session done. Nah, untuk menghapus semua session gunakan session destroy. Nah, ini hapus. Nah, kita tampilkan session sudah dihapus. Oke, kita coba jalankan. Halaman 3, klik, session sudah dihapus. Bagaimana mengecek bahwa benar nggak session ini sudah dihapus? Perhatikan, di halaman kedua kita menuliskan ini. Kalau sessionnya sudah dihapus, berarti ketika menampilkan ini harusnya error. Kita kembali, kita klik halaman 2. Nah, betul ya. Undefined index nama pada line keempat, kita lihat line keempat undefined. Kenapa? Karena session nama ini pada halaman ketiga sudah dihapus oleh session destroy ini, sehingga otomatis dia akan error. Bayang ya. Oke, bagaimana agar tidak error? Akses halaman 1 dulu, create dulu, kemudian ke halaman 2, ada lagi, nggak error lagi. Kenapa? Karena sessionnya sudah ada lagi di-create oleh halaman 2. Nah, agar tidak error, kita bisa menggunakan yang namanya pengecekan tadi. Pengecekan if is set dalam kurung ini maka else, maka apa? Jika iset ada session ini, maka tampilkan ini. Jika tidak ada, maka kita buat maaf, Anda tidak diperbolehkan akses halaman ini, misalnya ya. Kita coba halaman 2, aman. Tapi kita hapus dulu, kemudian kita ke halaman 2. Nah, maaf, Anda tidak diperbolehkan mengakseskan halaman ini, halaman 2. Karena apa? Sessionnya ketika ngecek
tidak ada, maka dia akan ke halaman 2. Nah, bagaimana saya ingin ketika mengakses ke halaman 2 enggak kalimat ini yang muncul, tapi dia akan meredirect ke halaman 4 misalnya. Bisa dengan menggunakan fungsi header location. Caranya bikin halaman 4. Ini halaman login misalnya ya. Ini halaman login. Oke. Nah, di halaman 4 tadi ya, ini halaman login. Kemudian di sini kan saya komen. Kemudian di sini header kutip location halaman 4.php. Dia koma, kemudian keluar, exit. Nah, kita coba. Di destroy dulu ya. Hapus. Di halaman 2 aman. Halaman 2 dia akan loncat ke halaman 4. Kenapa? Karena sessionnya nggak ada. Dia akan lompat ke halaman 4. Berarti ini sudah jalan ya. Nah, gitu. Oke. Sampai sini dulu. Saya akan sedikit rangkum. Di session ini sifatnya variabel global, di mana sekali membuat di satu halaman bisa dipanggil di beberapa halaman. Contohnya saya memanggil di halaman kedua. Nah, untuk meng-create sebuah session, caranya kita harus menjalankan fungsi session start dulu, baru bisa membuat ini session. Ini array ya, jadi kita bisa buat beberapa nama variable untuk sessionnya, kemudian menampilkannya di halaman lain tanpa harus mendefinisikan ulang seperti ini. Untuk menghapusnya kita gunakan session destroy. Kemudian untuk mengecek kita gunakan iset untuk mengecek apakah sessionnya ada atau tidak. Kalau ada tampilkan, kalau tidak ada bisa membuat kalimat seperti ini atau lompat ke halaman lain dengan menggunakan header location. Nah, itu untuk materi tentang session. Oke. Jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.